Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama Donasi Agus yang sepertinya ini ada sebagian orang yang dinilai oleh Novi ingin terus melakukan pemanjangan episodenya. Kenapa? Novi ini kan curhat ya di beberapa tayangan TikTok yang kalian mention ke TikTokku di Anjasa Sumara. Ini aku ngeliat Novi kayaknya udah lelah banget gitu. Lelahnya ada lagi nih. Ini ada lagi nih pemain baru lagi muncul dan sepertinya mau memperpanjang episode. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak seharusnya malah terjadi, Novi memutuskan untuk menonaktifkan dirinya dari yayasan, biarkan itu dihandle oleh yang lain. Berarti Gary nih akan menghandle yayasan tersebut. Maksudnya gimana? Coba kita simak pada saat Novi menyampaikan statement tersebut, teman-teman. Barunya adalah aku yang mau sebut nama. Siapa pemain barunya adalah aku yang mau sebut nama. Ini ngabisin energi, bukan ngabisin energi aku emang udah habis. Ini aku udah berjalan dari September, Oktober, November, Desember. Ya kan, ini udah Desember, udah mau tutup tahun. Aku mau, ini kan udah mau selesai ya kan. Oke, kita bahas adalah pemain baru ini maksudnya siapa? Netizen sih banyak yang ngasih tahu bahwa Mas Anjas yang dimaksud Novi itu dugaannya adalah kayak Rasma Nasution bukan? Karena kan Rasma Nasution ini kalau nggak salah, dia menjadi kuasa hukum anaknya Alvin Lim, Kate Victoria Lim, yang kemarin kita udah dengarkan di mana dia sudah memberikan keterangan, dia ke Bareskrim untuk tanyakan kasus dari laporan Kate. Ini laporannya sudah dilakukan sekitar setahun lalu terkait dengan dugaan Hotman Paris telah melakukan pidato pencemaran nama baik seolah-olah Alvin Lim ingin gunakan anaknya untuk ngebantu kasusnya. Apakah yang dimaksud itu adalah Rasman Arif Nasution di sini? Ya, I don't know ya. Ini kan ada banyak sekali orang-orang yang pengen masuk ke dalam kasus ini, padahal Novi sudah mau mengakhiri sebenarnya. Mengakhiri ya karena memang kontennya atau bagian yang dipermasalahkan utama malah udah melebar kemana-mana. Donasi kan udah clear. Pihak Kemensos sudah jelas mengatakan bahwa keputusannya adalah ya nanti kita undang dari semua pihak, termasuk dari pihak donatur, Novi dan juga Agus dan Denso untuk ketemu. Dan dari Dinsos kan mengatakan lewat Menteri Sosialnya, Gus Ipul bilang untuk uang ini buat Agus pengobatannya. Kalau ada sisa, kalau menurut dari Gus Ipul sih aku tangkapnya, ya harusnya diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Tetapi kalau memang ada kesepakatan dari tim donatur, kuasa hukumnya, dan semua pihak yang ikut dalam peristiwa ini, kalau memang mau buat Agus ya tidak masalah. Poinnya adalah Kemensos itu yang penting adalah damai, mufakat di situ. Nah, dari tim Agus sudah bisa melihat bahwa kalau untuk uang 1,5 miliar, sisanya bakal banyak. Paling kan sisa sekitar 1 miliaran menurut aku masih ada ya. Dan itu udah ngelihat potensi kehilangannya. Makanya kalau sekedar pure damai, tidak ngelawan dengan cara-cara hukum seperti itu, Agus sadar dia bakal kehilangan semuanya. Itu adalah yang aku baca potensinya ke arah sana, teman-teman. Ada pemain baru lagi. Terus udah mau selesai, ada lagi pemain baru. Mau sampai kapan? Terus nanti dibilangnya gini, itu Tenopi tuh ya, tuh si Tenopi. Si Tenopi memperpanjang episode. Malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai ya. Sekali lagi dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Oke. Kenapa Novi menonaktifkan diri sebagai ketua yayasan? Menurut aku ini langkah yang sangat tepat ya. Kenapa? Karena kan uang 1,3 miliar kurang lebih yang berada di yayasan itu kan bukan di rekening pribadinya Novi. Dan Novi pada saat dia mengundurkan diri sementara atau menonaktifkan sebagai pengurus yayasan, artinya urusan A, B, C, dan D-nya itu semua nanti sama Gary kalau memang dia yang ditunjuk untuk mewakili ini semua. Ini adalah langkah yang sangat baik dan Novi harusnya bisa fokus kepada urusan pribadinya. Apakah itu? Novi juga punya laporan ya. Laporan dia kan ke Alvin Lim itu ada dua hal, ada 2 kali laporan. Dan menurut aku kan itu juga butuh proses yang cukup panjang. Karena buat kita ngelaporin orang itu kan prosesnya panjang ya, capek begitu. Ada wawancara, klarifikasi, nanti gelar perkara, sampai dicari unsur pidana dan sebagainya. Itu panjang prosesnya. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus, itu udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah, saya sudah lepas itu. Oke.
Novi sudah lepas itu menurut aku adalah suatu strategi yang tepat agar fokusnya adalah ke masalah yang lainnya. Tapi agak sulit ya dipisahkan karena kalau dari timnya Agus, Alvin Lim kan termasuk yang sangat vokal beberapa waktu terakhir ini dengan mengatakan segala macam tuduhan dan juga dugaan-dugaannya. Novi sih bilang ya di salah satu live-nya dia bilang begini, kalau memang Alvin Lim itu hanya fokus ngebela kliennya, ya kenapa nggak fokus aja kepada dana donasi tersebut? Itu aja yang diutek-utek. Tapi kok malah dugaan-dugaan yang katanya pasal yang berurutan dengan TPPO, kemudian urusan pribadinya Novi, bahkan rekaman-rekaman pada saat dia sedang di klub malam dan sebagainya gitu. Novi bilang begini bahwa sebenarnya nggak ada manusia yang sempurna kan. Saya punya masa lalu, kalian pun juga punya masa lalu. Tuduhan tuh bertubi-tubi gitu. Intinya sudah mau selesai, tapi malah si Sugus katanya malah mau ngelaporin saya lagi. Sugus ini dugaannya adalah Agus kalau menurut aku ya. Ya, ini apa? Karena menurut aku kenapa Sugus atau Agus ya, aku pikir di situ dia ngelaporin Novi lagi karena dia tahu kalau dia cuma ngikutin permainan atau arahan dari Kemensos, ya Agus kemungkinan besar hanya akan mendapatkan biaya mungkin beberapa ratus juta untuk matanya. Tapi untuk yang miliaran, menurut aku dia akan kehilangan itu karena dari Kementerian Sosial sudah tegas mengatakan bahwa kalau uang donasi di atas 500 juta itu harus dilakukan audit oleh tim eksternal. Dan efek dari audit tersebut, kalau ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan niat awalnya, itu adalah pelanggaran pidana. Makanya itu yang aku lihat kenapa dari Agus ini, kemudian timnya juga begitu ngotot untuk ngelaporin Novi lagi dan lagi. Ini cuplikan Novi yang sangat kesel. Intinya sih aku dari awal sudah mau menyelesaikan ini semua. Aku udah ya merasa ya sudah gitu loh, ya sudah emang sudah mau selesai di Kemensos ya kan, saya ternyata di LPI lagi sama si Sugus ya kan, padahal si Sugus itu sudah mencabut laporan ya kan, sekarang si Sugus melaporkan saya balik gitu. Oke. Oh, berarti buat laporan Novi yang terkait dengan dua pasal juga ya. Seingat aku itu yang pasal yang pertama itu pencemaran nama baik, terus sama pasal yang dugaan pemerasan, itu udah dicabut sama Agus berarti. Tapi sekarang dilaporin lagi dengan pasal yang undang-undang ITE kalau nggak salah, yang gara-gara Novi sama temannya pakai video yang ada kacamata, terus kesannya itu adalah kayak menyerupai dan mengejek Agus. Ya, aku sih yakin itu bakal ditolak ya. Karena kalian cek aja di TikTok deh, banyak banget orang-orang yang ngebuat parodi gitu loh. Dan menurut aku kita kan negara Indonesia, negara demokrasi. Selama unsur-unsurnya tidak terpenuhi, kenapa harus dilaporkan gitu? Kecuali kalau kita tinggal kayak di negara Thailand tuh teman-teman ya. Kita di Thailand tuh ada aturan, kita nggak boleh mocking, ngomongin jelek-jelek, atau mencontoh, atau parodiin anggota keluarga kerajaan. Itu ada pasalnya itu. Tapi kan di Indonesia, apakah Agus ini mau disamakan seperti anggota keluarga kerajaan gitu? Kita bolehlah ngebela, tapi jangan terlalu ujuk-ujuk. Kesannya kalau nggak cocok sama kita, laporin. Itu kan kasihan polisi, kerjaannya banyak gitu. Hanya mengurusi hal-hal yang kesannya adalah remeh-temeh seperti ini. Kenapa aku bisa bilang remeh-temeh, ngerjain polisi? Ya, kita lihatlah di flashback yang kemarin-kemarin. Kayak Densu ngelaporin Farhad Abbas, dicabut, padahal polisi udah ngasih konferensi pers, udah penyidikan dan sebagainya. Begitupun juga Farhad Abbas ngelaporin Densu, juga sama sudah memberikan klarifikasi, ngurusin, banyak media tanya-tanya. Tapi sekarang hasilnya menguap begitu aja. Yang capek siapa? Yang capek adalah polisi. Harusnya dengan waktu yang dipakai untuk ngurusin laporan-laporan tersebut, harusnya bisa ngurusin kasus laporan lainnya yang masih banyak terbengkalai. Begitupun juga sama dengan Agus, dia ngelaporin Novi dengan dua pasal yang aku sebutkan tadi, dicabut juga. Dan sekarang dia ngelaporin lagi. Kan kesannya gimana begitu. Tapi ya itulah, kan polisi tidak boleh ya dalam undang-undang menolak laporan dari warga apapun itu. Terlepas nanti bakal ada unsurnya atau enggak. Nah, pemain baru ini menurut aku, apakah Rasman Arif Nasution yang dimaksud ya? Dugaanku sih netizen banyak komentar itu gitu. Tapi kan yang dilaporkan Rasman ini, kuasa hukumnya Kate, anaknya dari Alvin Lim ini kan dia untuk si Bang Hotman Paris kan ya, bukan untuk Novi. Apakah ini gara-gara Hotman Paris termasuk yang cukup santer, cukup vokal untuk ngebela Novi?
Ya, si Rasman sih bilang begini, kalau saya tidak ada sentimen ya, ini bukan sentimen saya sama Hotman Paris karena saya ada kasus dengan dia juga, tapi ini pure hanyalah untuk penegakan hukum begitu. Oke, aku rasa sih yang bisa menyelesaikan semua drama ini adalah Agus menurut aku. Kenapa? Karena kan Agus ini yang bisa menjadi penentu semuanya. Kalau Agus nih ya bisa vokal dan juga benar-benar punya etikat baik, ya sudahlah kita damai, uang itu nanti urusan kedua, kita fokus saja pengobatan saya. Kalau memang ada rezeki buat saya yang di atas untuk pengobatan ya nggak apa-apa gitu. Kalau Agus mencabut laporan atau nyuruh lah kuasa hukumnya, timnya Alvin Lim, terus juga yang lainnya, udah ya kita nggak usah perpanjang lagi, kita cabut laporannya. Terus mereka nggak mau, Gus, saya tetap mau ngelaporin Novi. Ya udah, saya cabut kuasa hukum saya ke Anda nggak bisa lagi memproses Novi karena bagaimanapun juga Anda itu bekerja berdasarkan dari kuasa yang saya berikan. Terlepas itu adalah pro bono, ya ini adalah gratis. Nah ini makanya aku ngerasa kayak kasihan gitu ya. Di sisi lain tuh kayak orang-orang yang dibantu sama kuasa hukum dan dia pro bono alias gratis, kayak punya beban mental, kayak punya hutang budi gitu. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal yang terbaik untuk dirinya. Dia harus mempertimbangkan orang-orang yang sudah ngebantu. Begitupun juga sama dengan Novi, kalau aku lihat ya, Novi kan juga banyak mendapatkan bantuan dari kuasa hukum. Ya, kita lihat kan, kita juga harus fair. Di timnya Novi pun ada beberapa kuasa hukum yang sempat atau bahkan menyerang Novi gitu ya. Karena mungkin ini mereka yang ngebantu itu juga tidak tulus-tulus banget gitu loh. Saat mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Novi, mentang-mentang itu gratis, lantas marah, emosinya tingkat dewa begitu. Nah itu yang menjadi salah satu hal secara pribadi, aku tuh lebih baik ya hutang uang dibandingkan dengan hutang budi gitu loh. Karena kalau udah hutang budi itu bayarnya sulit gitu. Tapi kalau hutang uang clear, utangnya berapa, bayar berapa, kelar gitu. Nah, untuk Agus, mudah-mudahan kalau Agus melihat video ini, udahlah cabut aja laporan buat Novi. Terus juga kalau untuk Alvin Lim, dia mau melaporkan Novi dengan urusan pribadinya, yaitu biarkanlah, jangan disangkut pautkan dengan ini. Aku yakin kok Gus, kalau kamunya tuh cooling down, kamunya nggak tetap kekeh dengan strategimu yang dugaannya adalah main cantik adalah dengan melaporkan Novi seperti ini, aku yakin pada akhirnya pada saat nanti terjadi kesepakatan antara semua pihak dengan Kementerian Sosial dan juga Menteri Sosial, kemungkinan besar kamu masih bisa mendapatkan uang dari dana donasi selain buat pengobatan. Dugaanku nih ya, kalau aku baca polanya, kemungkinan besar Agus itu akan mendapatkan kayak cover pengobatannya mungkin beberapa ratus juta rupiah. Kemudian nanti akan dibelikan kayak kendaraan atau rumah atau tempat tinggal yang sederhana untuk dihubungkan adalah untuk kayak maintenance kesehatannya dia agar lebih baik. Itu kan juga bisa. Sebenarnya kemungkinan besar Agus mendapatkan uang itu semua juga masih bisa, asal ada itikat baik, perdamaian dari kesemua pihak, nanti bisa dicari-carikan gitu alasannya. Misalnya kenapa Agus dibelikan rumah? Ya karena kan rumah itu akan ngebantu Agus untuk perbaikan kehidupannya, efeknya ke kesehatan, ke mata dan sebagainya. Nanti kenapa Agus harus dikasih misalnya kayak kendaraan? Oh ya kendaraan ini akan bagus untuk tetap akan bisa dicari kualitatifnya, penjelasan-penjelasan, tapi pada intinya adalah ya Agus tuh harus cooling down dulu dan harus menerima konsekuensi dengan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, yang diakui bahwa sudah mentransfer uang-uang donasi tersebut ke berbagai pihak yang mayoritas adalah keluarganya, termasuk juga dengan keluarga Wawa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.